Nah, Iya, iya. mohon dijelaskan lagi Pak Dodi, khawatirnya anak-anak juga ini masih belum apa namanya jelas. Terkait yang link itu Pak harus di-copy, kemudian di YouTube nggih Pak nggih pengumpulannya. Iya, iya. Nanti saya jawab di belakang ya, Bu, setelah Pak Ilyas dulu ya. Nggih, Siap. Biar nggih, satu kali jawab, Bu, nggih. biar tidak apa, tidak dilangkai. Oh iya. Monggo sekarang fokus. Berarti nanti yang punya saya ini Mm-mm. yang English procedure nanti saya tanyakan lagi ke Ya, anu, yang Pak Yusuf, Pak Yusuf. Pak sekretarisnya. Yusuf ya boleh. Oke. Nggih, Yang nggih. sekarang fokus ke ini ada dulu. Nggih, makasih. English reporter dulu ya. Monggo silakan. Reporter. Mm-mm. Nah, nggih, makasih. Oke, Bu. Sudah tidak ada pertanyaan lagi, tapi sudah mantap semua, tinggal berkarya. Sekali lagi, ada pertanyaan untuk English reporter, Bapak Ibu guru dan anak-anak, siswa, peserta? Cukup? Sudah tidak ada lagi. Oke, tidak ada lagi, Pak. Cukup ya? Baik. Ya, oke, terima kasih perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Ilyas selaku koordinator lomba English Reporter on the Spot. Saya ingatkan sekali lagi anak-anak, nanti dikumpulkan videonya tanggal 28 sampai 29 melalui link yang akan saya sampaikan linknya di grup ICVS 2022. Mengenai teknisnya nanti akan saya jawab di belakang ya Bu, sekaligus antara prosedur dengan reporter. Baik, selanjutnya kita masuk lomba ketiga yaitu English Procedure Presentation. Kami persilakan koordinator lomba Bapak Yusuf. Bapak Muhammad Yusuf, apakah hadir? Oh, rupa hadir ya? Tidak hadir? Oh, baik, kalau tidak hadir, saya wakili. Kami persilakan Bapak Ibu guru dan siswa yang ada. Pak Yusuf hadir ya? Oh, tidak hadir ya. Oke, baik. Karena Pak Yusuf tidak hadir, kami persilakan Bapak Ibu dan siswa mungkin ada pertanyaan tentang lomba English Procedure Presentation. Kami persilakan. Ya, silakan. Saya Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Good afternoon, Mr. Dodi. Ya, good afternoon. Mohon maaf ini baru gabung karena masih picking up Boleh. my daughter. Ya, silakan Bu. Pak Dodi, ini mau tanya untuk English procedure text ya. Misalkan ini kebetulan jurusan anak saya ini adalah bisnis konstruksi dan properti. Ya. Jadi mungkin yang dijelaskan adalah berkaitan dengan yang jelas bahan bangunan, Pak. Ya, oke, Bahan silakan. bangunan ini. Apakah boleh yang satu ini berkaitan dengan robot, tapi robotnya itu dalam kondisi sudah jadi. Boleh. Ya, sudah jadi. Jadi apakah boleh di dalam procedure text-nya itu mereka explain-nya using picture, so step by step, but using picture, not the real komponen gitu, maksudnya ingredientnya, lalu materialnya gitu. Nanti baru setelah barang jadi, so kalau mungkin untuk konstruksi dan bisnis konstruksi dan propertinya mungkin masih bisa Pak, cuman dalam bentuk bahannya tapi just a little bit some of ya, few ya, nggak sampai banyak gitu ya Pak ya. Jadi apakah boleh kalau misalkan untuk yang buat itu the material we explain it step by step using picture, is it okay? Yeah. Thank you. Okay. Can I give an explanation, Ibu Rini? Ya. Ibu Rini Sure, dalam because the committee is not here, right? Ya. Terus baik, Bu Rini, di petunjuk teknis penilaian itu ada 5 penilaian Ibu Rini. Yang pertama konten,
Maksud dari konten adalah kesesuaian isi prosedur teks dengan kompetensi jurusan SMK. Jadi mohon maaf misalkan jurusannya teknik otomotif ringan, tapi video yang disampaikan adalah cara membuat kue bolu. Nah ini kan tidak sesuai. Jadi itu yang nilai pertama. Skornya sama dengan yang disampaikan Pak Ilyas, paling rendah 60, paling tinggi 100. Kemudian yang kedua, fluency and pronunciation. Kelancaran dan kefasihan dan cara pengucapannya yang benar, itu yang akan dinilai oleh juri. Jadi kemampuan speakingnya, saya ulangi, fluency dan pronunciation. Kemudian yang ketiga, expression and performance. Ekspresinya dan cara penyampaiannya, presentasinya dan penampilannya. Tadi sudah disampaikan, karena ini lomba SMK, maka jangan menggunakan baju bebas, tapi menggunakan baju dari sekolah tersebut, baik alma mater boleh, Praktek aja. putih biru boleh, baju Praktek praktek, aja. iya baju praktek kebersihan. Intinya menunjukkan identitas sekolah. Itu Bu ya, ekspresi dan cara penyampaian performance. Terus yang keempat Bu, accuracy. Nah, accuracy ini adalah ketepatan pemilihan kata, kemudian frasenya dan kalimatnya. Ini bantuan guru pembimbing. Dan yang terakhir ini yang pertanyaannya Bu Rini tadi, proficiency in using props. Kemahiran menggunakan alat peraga. Nah, karena di sini ada tulisan alat peraga, maka itu menjadi poin penilaian. Hak sepenuhnya menilai kami serahkan kepada Dewan Juri. Apabila seandainya menggunakan gambar dan itu sudah dalam bentuk jadi, tidak dalam processing, seluruhnya menjadi wewenang juri, Ibu Rini. Gitu, Bu Rini? Oke, terima kasih Pak. Cuman Ya. saya boleh tanya lagi Pak? Boleh, silakan. For the point of accuracy itu untuk poin akurasinya itu ketepatan kata. Otomatis kan dari beberapa jurusan SMK itu karena variety ya Pak ya, dari SMK. Apakah nanti for the judges itu bukan ngapunten Pak, bukannya mengintimidasi atau gimana? Cuman kita kan punya variasi daripada jurusan per jurusan dan kita nggak mungkin sama dalam bahasa Inggrisnya. Betul. Jadi mungkin bahasa Inggris teknik beda, bahasa Inggris farmasi juga beda, bahasa Inggris office juga beda gitu. Itu bagaimana Pak? Ya, yang jelas kami sudah kontak dengan Dewan Juri, Ibu. Oh ya, perlu saya sampaikan bahwa untuk juri English Procedure ini, tadi yang reporter sudah saya sampaikan ya, jurinya yang pertama dari dosen Universitas Muhammadiyah Jember, mohon maaf namanya kami tidak sampaikan. Kemudian yang kedua adalah pengajar ruang guru sekaligus mahasiswa S2 dari Universitas Negeri Malang. Artinya bahwa untuk kata dan sebagainya itu sebetulnya disesuaikan dengan apa yang disampaikan. Jadi frase, kata, kalimat itu disesuaikan pada saat bahasa tekniknya. Kalau menggunakan bahasa teknik kami persilahkan. Tapi untuk hak wewenang memberikan nilai dan kesesuaian itu menjadi wewenang juri Ibu Rini. Ya, itu. Jadi kemampuan menyampaikan itu. Itu Ibu Rini. Oke, thank you so much for the explanation, Mr. Dodi. Sama-sama Ibu Rini, you're welcome. Ada lagi yang lain? Oke. Ya, silakan Ibu Lana Novia. Oh, siswanya nih ya, silakan. Ya, Mas, saya izin mau bertanya. Boleh. Kalau misalnya tidak menggunakan peraga, tapi menampilkan video lain atau gambar untuk menunjukkan langkah-langkahnya, apa boleh, Pak? Pakai video ya, pakai lain. Intinya begini ya, intinya karena ini adalah prosedur presentation, maka dalam prosedurnya harus mengutamakan kata-kata prosedur seperti first step, langkah pertama, second step, kemudian finally, next, then, seperti itu ya. Harus ada langkah-langkah prosedur itu harus ada. Nah, kemudian kalau seandainya menggunakan gambar, video dan sebagainya, tidak dominan ya.
Nah, jadi kata-katanya tidak dominan karena nanti juri akan melihat kalau misalkan